bagaimana caranya Rasulullah menangis. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah menangis itu disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama disebabkan karena khawatir terhadap umatnya. Kemudian juga disebabkan karena takut kepada Allah. Rasulullah itu juga menangis disebabkan karena ada orang yang meninggal dunia. Dan juga Rasulullah menangis itu disebabkan karena pada saat membaca Al-Quran. Dan kadang-kadang Rasulullah menangis pada saat melakukan sholat malam. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Fa'an Abdullah ibn Shukhair radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Shukhair pernah suatu hari datang kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Dan pada saat Rasulullah sholat, sahabat ini mendengar ada suara yang begitu sangat keras, seakan-akan ada panci yang sedang menggodok, yang sedang mendidih, ada air yang sedang mendidih, air panas yang mendidih di atas tempat pembakaran. Itu didengar dari dadanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu menangisnya? Disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Rasulullah juga mewarisi apa yang pernah dialami oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika beliau menangis, dari dadanya itu terdengar suara yang sangat keras, seakan-akan itu ada suara api yang berkobar-kobar, dan itu bisa didengar sampai jarak 1 mil. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebegitu hebatnya Nabi Ibrahim. Pada saat menangis, beliau sampai terdengar suara tangisannya itu, suara rintihannya dari dalam dadanya. Kemudian Rasulullah juga pada saat menangis itu disebabkan karena membaca Al-Quran. Pernah suatu hari Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang setia kepada Rasulullah, orang yang selalu membawa peralatan-peralatan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang sangat kecil, orang yang sangat pendek. Abdullah bin Mas'ud. Dan tugasnya Abdullah bin Mas'ud ini adalah membawakan peralatan-peralatan Rasulullah, termasuk yang sering membawakan sandalnya Rasulullah, yang sering membawakan siwaknya Rasulullah, dan juga sering membawakan apapun yang diperlukan oleh Rasulullah. Pernah suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini naik di pohon arok. Pohon arok ini pohon yang digunakan kayunya untuk bersiwak. Kemudian pada saat sudah naik di atas, ternyata Abdullah bin Mas'ud ini terlihat bahwa betisnya begitu sangat kecil, sehingga ketika ada angin bertiup, Abdullah bin Mas'ud ini seakan-akan mau terbawa angin. Sehingga melihat seperti itu, banyak para sahabat yang tertawa. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka para sahabat menjawab, min diqqati saqaihi, ya Rasulullah, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud sangat kecil sekali sampai mau jatuh tertiup angin. Kemudian Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min Uhud, demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu timbangannya jauh lebih berat dibanding timbangannya gunung Uhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat setia, dan beliau itu termasuk orang yang ketika memakai pakaian itu pakaiannya sangat bagus. Ketika memakai pakaian dengan menggunakan wangi-wangian yang sangat wangi. Sebab apa? Sebab yang dibawa adalah sandalnya Rasulullah. Begitu menghormatinya Abdullah bin Mas'ud kepada apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, sampai membawa sandalnya pun beliau memakai pakaian yang sangat bagus, memakai wangi-wangian yang sangat wangi. Awalnya Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang tidak Islam. Salah satu sebab kenapa Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam, pernah suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini menggembala kambing, diperintahkan oleh majikannya. Kemudian pada saat Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud,
Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai gulam, wahai pemuda, apakah engkau punya susu yang bisa kami minum?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Na'am, iya. Akan tetapi ini adalah milik majikanku," kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau punya kambing yang tidak bisa mengeluarkan susu?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Iya, ada ini. Kambing ini tidak bisa mengeluarkan susu." Sehingga kemudian Rasulullah mengusap kambing itu di bagian yang akan mengeluarkan susu, kemudian berdoa kepada Allah, dan tiba-tiba mengeluarkan susu yang begitu sangat banyak, yang begitu sangat lancar. Akhirnya Rasulullah minum dari kambing yang asalnya tidak keluar susu tersebut, dan juga diminum oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meminum dan kebutuhannya selesai, Rasulullah berkata kepada kambing itu, "Ikhlis, kempes, kembali seperti semula." Akhirnya kambing ini sudah kembali seperti semula dan tidak bisa mengeluarkan susu. Melihat keajaiban seperti itu, Abdullah bin Mas'ud yang asalnya tidak Islam bisa berubah menjadi memeluk agama Islam sebab melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karenanya memang seorang tokoh itu memang kadang-kadang juga butuh sakti untuk menarik orang agar bisa ikut dengan dia. Sebagaimana Rasulullah menunjukkan keajaiban-keajaibannya, mukjizat-mukjizatnya, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu bisa terdorong untuk mengikuti Rasulullah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah seorang sahabat yang suaranya sangat bagus ketika membaca Al-Quran, dan seringkali diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Dan terkait ini nanti akan kita lanjutkan lagi, apa ayat yang dibaca Abdullah bin Mas'ud di hadapan Rasulullah, dan sampai kenapa Rasulullah kok bisa menangis ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعظم أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يسمى القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد علمت صوت ربنا وحدانا، وإذا امتججنا بالمودة هنا نرفع أيدي بكرنا ورجانا، بالواحد العهد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاذرين وساعيا في جمعنا، نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فأكر زورنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، وكفى كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي ووافي عاجلا مرضانا، وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا
الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسوله أجمعين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.